wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakul lahu ajrun. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Dan orang yang membaca Quran dengan terbata-bata, sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Minimal kita sedang menuju menjadi mahir, ya. Minimal kita sedang berusaha untuk mendapatkan predikat al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap Sabtu ini membuat kita lancar, akrab dengan Al-Quran, sehingga kita disebut oleh Rasul al-mahiru bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, beberapa hari yang lalu kalau tidak salah kita mendapat berita duka dari salah seorang jamaah, yaitu mantunya Pak Sumadi, ya, yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon keikhlasannya, kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dapat kabar juga bahwa di antara keluarga sahabat Quran yang saat ini banyak yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, ya, apakah itu terpapar virus COVID, ya, apakah 19, apakah Omikron, Bapak Kron kah namanya, ya. Tapi yang jelas kita berdoa mudah-mudahan semua yang sakit, semua yang diuji oleh Allah diangkat, diberi kesabaran dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan berita gembira juga, pagi ini saya mendapat laporan 3 orang dari jamaah saya yang sudah sembuh dari Omikron, ya, padahal mereka sepuh. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, kita perbanyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, perbanyak bersabar, perbanyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terlalu dihantui. Itu kuncinya. Jangan terlalu dihantui oleh yang namanya virus ini, ya. Ketiga, berita duka juga dari saudara-saudara kita di Pasaman, Sumatera Barat, ya. Kemarin kena gempa, tidak kuat gempa sebenarnya, tapi mungkin karena kedalamannya tidak dalam, sehingga kalau kita lihat di berita itu cukup membuat luluh lantak sebagian daerah Pasaman, dan bahkan ada yang meninggal, ya. Sekarang ini menimbulkan masalah longsor satu, yang kedua seperti lumpur lapindo. Jadi di setiap jalan raya itu, dalam setiap rumah itu keluar air, tapi air, ya, air kayak lumpur begitu, panas, ya. Mudah-mudahan semua ini sebagai ujian dan dapat segera berakhir dan diatasi. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya lupa tadi, khususon saya minta doa Al-Fatihahnya buat putri saya yang keempat, insyaallah besok mengikuti tes di Man Insan Cendekia Serpong. Alhamdulillah sudah tahap kedua ini. Tahap pertama untuk mendapatkan kuota, mereka berlomba di sekolahnya sendiri. Ya, dari hampir 100 orang, alhamdulillah anak saya terjaring masuk dalam urutan yang nomor 5. Ya, jadi dari kan kuotanya cuma 5 orang dari sekolahnya. Ya. Nah, sekarang ini mau tes masuknya. Kemarin hari Jumat itu anak saya sampai nangis karena terlalu banyak bebannya, ya, beban tesnya, kedua beban tahfiznya. Belum lagi kadang-kadang sekolah juga nggak mikir, ya, sudah di semester akhir gitu masih ngasih tugas-tugas yang memberatkan, semuanya jadi beban pikiran kan bagi anak. Ya, saya mendengar dari zuhur sampai maghrib itu nggak berhenti menghafal Quran. Jadi saya bilang, ya udah, kalau kamu sudah usaha, udah nggak usah dijadikan beban. Sudah usaha bisa atau tidak, ya udah selesai gitu. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Untuk anak saya nomor 3, insya Allah tinggal menunggu hasil tanggal 29 Maret yang dapat undangan dari ITB. Mudah-mudahan juga diberikan yang terbaik. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Terakhir kita ayat ke-15 surat Al-Insan. Kita buka dulu sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang kita bahas dalam beberapa minggu terakhir ini masih berkisar pada balasan Allah Subhanahu wa taala bagi abror, ya, bagi abror. Namun sebelum masuk ke ayat, saya dalam perjalanan tadi teringat satu ungkapan, ya, ungkapan dalam bahasa Arab. Ungkapan ini sesungguhnya menjelaskan tentang kualitas seseorang itu nanti melahirkan satu sikap yang berbeda sesuai dengan kualitasnya. Jadi kalau bahasa Arabnya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Saya contohkan sederhananya begini. Bagi orang yang anak-anak muda barangkali adalah sesuatu yang wajar kalau nongkrong di pinggir-pinggir jalan main gitar gitu, ya. Ya, anak-anak umur puluhan lah, belasan sampai 20 tahun mungkin masih wajar. Tapi kalau kita sudah 60 tahun masih nongkrong main gitar pinggir jalan, rasanya nggak wajar. Gitu, ya. Nah, ini artinya adalah bahwa semakin dewasa seseorang itu dia punya tingkat apa sih bahasa kitanya, gengsi, ya, tingkat gengsinya itu semakin tinggi, dan itu memang harus melahirkan itu, ya. Kita sudah sebut misalnya kalau yang belum berangkat haji dengan yang sudah haji harusnya beda dalam kehidupan. Malu dengan label haji, walaupun memang itu bukan jadi apa namanya, kita bukan berharap label hajinya itu, tapi substansi dari pelaksanaan ibadah haji itu yang harusnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan lain lagi,
Yang belum punya cucu dan yang sudah punya cucu harusnya beda. Ya, harusnya beda. Jadi dalam bahasa agamanya tadi hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Saya tulis dulu lah biar Bismillah. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ada dua yang dibandingkan di sini. Pertama hasanat, kedua sayyiat. Ya. Yang keduanya, yang ininya adalah abror dan muqarrabin. Secara sederhana dari sini kita dapat paham bahwa label muqarrabin itu lebih tinggi dari abror, ya. Muqarrabin lebih tinggi dari abror. Kalau kita lihat dalam surat Al-Waqi'ah itu juga ulaikal muqarrabun, ya, fi jannatin na'im. Di sana juga dibedakan ashabul yamin dengan muqarrabin, ya. Mana berarti kalau kita hubungkan dengan ayat ini, abror itu selevel dengan ashabul yamin, karena muqarrabin itu secara bahasa berarti orang yang sudah didekatkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasanatul abror, kebaikan bagi orang-orang yang abror atau sesuatu yang dianggap baik bagi orang-orang yang abror. Sayyiatul muqarrabin, ternyata perbuatan yang sama dipandang tidak bagus bagi muqarrabin, ya. Ngomong ceplas-ceplos wajar karena tidak berpendidikan. Tapi kalau sudah punya label, apalagi punya titel, apalagi punya jabatan menteri, harusnya nggak boleh ngomong ceplas-ceplos. Ya, itu bukan dalam hal hukum saja, dalam hal moral sebenarnya sudah kena. Ya. Kita intelektual S1, S2 misalnya, harusnya sudah beda cara berpikirnya dibandingkan dengan orang yang belum sampai ke S itu. Bisa dipahami? Jadi hasanatul abror, sesuatu yang dianggap baik, dianggap sah-sah saja bagi orang-orang yang abror. Sayyiatul muqarrabin, perbuatan yang sama dianggap tidak bagus bagi muqarrabin, gitu, ya. Bagi orang yang belum mengerti agama, belum paham banget, makan jalan-jalan, makan sambil berdiri, itu no problem. Tapi bagi kita yang sudah tahu, kok kayaknya rapantes, itu tuh loh kalau bahasa kitanya. Kok kayaknya rapantes. Ya, sebenarnya dalam masyarakat kita juga punya standar itu. Ya, punya standar itu. Ada istilahnya pemberian label pantes, ora pantes itu. Menurut saya itu ke situ tuh, ya, nggak patut lah, nggak pantas lah, ya enggak, ya, bisa dipahami. Jadi hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin, ya. Baik, ayat ke-16. Yang 15 sudah kan? Baru setengah. Bi'an yatim min fiddah, ya. Wa akwab kanat qawariro. Kita sambung di situ, wa akwab. Ya.
Ada dua kata menurut saya yang kita perlu perjelas. Kanat barangkali sudah yang kesekian kalinya ini ya. Kanat ini sudah yang kesekian kalinya. Tapi baiklah, saya ingin pertegas kembali. Kalau ada ini, jadi ini kan yang paling gampang kita lihat itu ada huruf ta mati di akhirnya, ya. Apa yang dapat kita simpulkan? Kalau seperti ini pasti kata kerja bentuk lampau, subjeknya dia perempuan. Sederhana sekali itu. Ini cuma tinggal kita jeli aja dalam baca Quran. Kalau ada huruf ta mati itu, maka berarti ini pasti kata kerja bentuk lampau. Subjeknya dia perempuan. Kalau tak dibuang, jadinya dia laki-laki. Ya, dari satu huruf tak saja dulu. Ada huruf tak berarti pasti kata kerja bentuk lampau. Subjeknya dia perempuan. Kalau dia laki-laki bagaimana? Buang saja huruf taknya. Kanat jadinya kana, ya. Kanat jadinya kana. Kana adalah dia laki-laki atau dia laki-laki menjadi. Kalau dia perempuan menjadi kanat. Minimal ada 3 kesimpulan. Kata kerja bentuk lampau, subjeknya dia perempuan. Kalau huruf taknya dibuang, ini bahasa saya ini taknya dibuang, maka jadinya dia laki-laki. Nah sekarang tinggal kita buka saja Quran, cari yang ada huruf ta mati. Ya, walaupun artinya kita tidak tahu, tapi minimal ini kita sudah bisa simpulkan. Kata kerja bentuk lampau, subjeknya dia perempuan, kalau tanya dibuang jadi dia laki-laki. Baik. Akwab. Akwab adalah jamak yang tidak beraturan. Apa itu jamak yang tidak beraturan? Bahasa Arabnya apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir, ya. Akwab adalah jamak taksir, jamak yang tidak beraturan dari kubun. Kalau tunggalnya di sini kub. Kub ini kalau bahasa Inggrisnya ini. Oke, satu-satu dulu ya. Akwab adalah jamak yang tidak beraturan dari kata kubun. Coba kalau dicermati ucapan saya, jamak yang tidak beraturan berarti ada jamak yang itu dulu. Berarti ada jamak yang beraturan. Nanti kita tinggal jamak yang beraturan dulu. Kita masuk ke jamak yang tidak beraturan. Nah, jamak yang tidak beraturan ini tidak punya pola. Bedanya jamak yang beraturan dengan tidak beraturan apa? Tidak punya pola. Ya. Kalaupun kemudian ini kalau saya tidak salah, ini jamak yang tidak beraturan itu setelah saya telusuri dalam Quran itu kita temukan sebanyak 13 pola. Tapi dia bukan pola. 13 ciri. Ini barangkali bukan pola. Kalau pola berarti kan kalau ada kata kita tinggal bisa buat. Ya, ini ciri. Kenapa saya sebut ciri? Karena kita tidak bisa memastikan kata ini masuk ke ciri yang mana, pola yang mana dari 13 itu. Nah, berarti kita coba kenali dengan akrab ini.
Alif, fathah, mati, fathah, panjang. Ini sementara un, ini bisa un, in, bisa an. Nah, kalau nanti kita temukan kata-kata yang barisnya seperti ini, maka dia masuk ke sini. Jadi ini bukan membuat, tapi mencari. Ya. Karena akwab ini, pola taksir itu, jamak yang tidak beraturan itu biasanya sudah ditentukan di kamus. Ya, ketentuannya di kamus. Kita tinggal mencari. Ini masuk ke jamak atau tidak. Kita tinggal mengelompokkan. Oh, kayaknya barisnya sama deh. Oh, berarti masuk ke sini. Apa kira-kira yang kita ingat? Akwabun. Kalau kub tadi, ini kubun itu artinya gelas, cangkir. Maka akwab, cangkir-cangkir. Ya. Kita buat akwab. Apa kira-kira kata-kata yang kita temukan yang satu pola sama ini? Saya contohkan dulu, misalnya walun. Sama nggak polanya? Sama nggak? Oke. Amwal berarti walaupun kita belum tahu artinya apa ini amwal, tapi yang jelas ini jamak yang tidak beraturan. Saya jamakkan lagi. Sama aulad. Aulad jamak dari waladun. Amwal jamak dari mal. Kalau satu harta disebut mal, kalau banyak amwal. Nah, berarti karena kesamaan baris ini kesamaan barisnya kita masukkan di satu kelompok ini. Ini namanya jamak yang tidak beraturan. Bahasa Arabnya disebut jamak taksir. Apa lagi kira-kira yang pola ini? Apa? Abwab. Ya, keren. Abwab. Anwar. Abwab jamak dari apa? Ini dari kata apa jamaknya nih, tunggalnya? Babun. Babun pintu. Ya, babun pintu, satu pintu. Kalau jamaknya abwab. Abwab. Anwar jamak dari nur. Satu cahaya nur. Kalau banyak cahaya anwar. Apa lagi? Aswad. Enggak panjang, aswadun enggak panjang. Ya, aswadu itu lebih hitam. Ya, itu nanti isim tafdil. Sekarang coba kalau seandainya, tapi ini bukan rumus, saya buat. Satu pena qalamun. Qalamun. Kalau jamaknya kita buat pola ini jadinya apa? Aqlam. Aqlam itu pena-pena. Aqlam. Berarti tinggal kita perjelas satu saja. Mana yang paling gampang kita hafal di sini, ya. Nanti kalau dia ketemu barisnya sama, udah masukin ke sini. Tadi yang dicontohkan Pak ini tadi aswadu. Enggak sama kan? Karena tidak panjang wawunya. Ya, tidak panjang, dan ini enggak ada don. Ini nanti pola lebih ini. Oh iya, ini memang ini sama. Fathah, mati, fathah sama. Tapi di sini ada alif. Di sini tidak ada. Panjang. Iya, Bu. Kalau banyak pintu
Banyak pintu abwab. Kalau kita doakan, kita tidak minta dibukakan satu pintu pada Allah. Allahumma ftah lana abwaba, ya kan? Allahumma ftah lana abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu-pintu rahmatmu. Wa abwabal maghfirah, dan pintu-pintu ampunan. Ya, gitu. Jadi abwabnya itu jamaknya. Babun abwab. Bisa, ya. Anfal, jamak rampasan perang. Anfal, Nah, semakin kita jelas satu tadi. Nah, kalau sudah jelas satu contoh, maka nanti ketika kita baca Quran yang dibutuhkan adalah ngeh. Nah, untuk bisa ngeh itu ya harus pelan-pelan. Makanya saya sebut syarat orang tadabbur itu Qurannya harus gede. Itu satu. Ya, Qurannya harus gede supaya gampang untuk ngehnya. Kalau dia kecil-kecil tulisannya nyatu, itu sudah mumet duluan kita. Apalagi karena rata-rata orang tadabbur itu pasti di atas 40-an. Kan 40-an rata-rata orang udah plus kan? Itu udah begini, baca Quran udah beginiin. Apa kata anak-anak, kurang jauh katanya. Nah, saya ulang tadi, kita tidak bisa membuat misalnya satu kata tunggal dipakai dengan pola ini, nggak bisa. Itu yang saya sebut tadi, makanya ini bukan pola, ya. Makanya ini bukan pola, nggak bisa. Cuman kita mengkelompokkan saja. Oh, ini ternyata dikelompokkan jamak taksir juga. Udah, satu aja dulu. Sepengetahuan saya itu ada sekitar 13 bentuknya jamak yang tidak beraturan ini dalam Quran, ya. Nah, kita dapat satu dulu, polanya seperti ini: amwal, aulad, abwab, ya. Sampai di situ paham? Alhamdulillah. Kita hapus dulu, ini banyak. Ini tadi akwab, ya, jamak taksir. Kedua, ini ketentuannya, setiap jamak taksir dikelompokkan kepada Oke, mudah-mudahan bisa dibaca tulisan saya. Ya. Setiap jamak taksir, apa jamak taksir tadi? Jamak yang tidak jamak yang tidak beraturan. Setiap jamak yang tidak beraturan dikelompokkan kepada perempuan. Dikelompokkan kepada perempuan. Gimana, Bu? Yang ini perempuan ya? Ya. Nah, oke. Tadi karena di sini ini jamak yang tidak beraturan. Tadi sudah ketentuan dari sononya, setiap jamak yang tidak beraturan, berarti tadi anfal, an'am, aklam, anwar, abwab, itu tidak beraturan. Nanti kalau kita mau buat kata ke kalimat, dia sudah masuk di sini. Dia dikelompokkan kepada perempuan. Misalnya, saya contohkan. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya pintu-pintu itu.
Kita buat dulu bahasa Indonesianya. Sesungguhnya pintu-pintu itu. Pintu-pintu apa tadi? Abwab. Oke. Tadi abwab kita sudah tahu dia jamak yang tidak beraturan. Setiap jamak yang tidak beraturan dikelompokkan kepada perempuan. Nah, kita mau buat kalimat nih. Sesungguhnya pintu-pintu itu, sesungguhnya apa? Inna. Oke. Pintu-pintu itu apa jadinya? Berarti itu kata tunjuk kan? Berarti yang kita butuhkan sekarang kata tunjuk. Kata tunjuknya kita ambil itu. Apa? Tilka. Inna tilkal abwab. Enggak boleh zalika di sini. Karena zalika itu laki-laki. Kalau ini karena ini di abwab tadi dikelompokkan perempuan, maka kata tunjuknya juga tilka perempuan. Enggak boleh. Inna zalikal abwab, salah. Walaupun mungkin orang ngerti yang kita maksud, tapi dalam susunannya salah. Karena setiap jamak taksir dikelompokkan kepada perempuan. Nah, kita masuk di sini. Kanat. Kan tadi pertanyaannya. Oke. Tadi kalau bertemu dengan huruf ta, ini kesimpulannya. Kata kerja, bentuk telah, subjeknya dia perempuan. Kalau huruf ta-nya dibuang jadinya dia laki. Ini kita hapus dulu. Kesimpulan tadi yang sini kita sudah dapat. Ya, pertanyaannya sekarang, ini yang dia perempuan dimaksud apa? Kan itu pertanyaannya. Dia perempuan yang dimaksud di sini siapa? Jadi kalau dalam bahasa kita, kalau siapa itu arahnya ke orang. Tapi ini bisa dengan dua pertanyaan, siapa atau apa? Karena dalam bahasa Arab itu yang dikelompokkan laki dan perempuan itu bukan hanya orang, semua benda itu dikelompokkan kepada laki dan perempuan. Ini menunjuk kemana? Ini. Jadi kalau ketemu seperti ini, berarti dapat kita simpulkan, oh berarti ini perempuan. Tahu dari mana? Ini. Kalau ini laki, maka ini jadinya kana. Ini kalau ini laki. Tapi karena di sini perempuan jadinya kanat. Apa lagi? Kata-kata contoh di Quran. Sebentar saya cari dulu. Oke. Bima kasabat aydin nas, atau Al-Baqarah terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat.
Ya. Oh, kasabat itu kemana perginya? Ya. Itu. Jadi pada la yukallifullahu nafsan. Nafs itu dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Maka laha, ketahuan laha. Kalau dia laki, lahu dong. Lahu, kini sinilah laha. Maka sabat tambah diperkuat lagi kesimpulan kita tadi. Terus nambah. Ya, nah bima kasabat aidin nas, ini dia perempuan. Siapa dia perempuan? Aidi. Aidi itu jamak dari yadun. Jamak yang tidak beraturan lagi, ketemu pola lagi. Oke. Kalau satu tangan yadun, jamaknya aidi. Ya, Pak Mama. Kalau jamaknya tidak beraturan kan perempuan. Kalau berarti tunggalnya juga ikut jadi perempuan juga? Enggak. Oh gitu. Enggak. Dia yang jamaknya saja. Ada jamaknya. Mantap pertanyaannya. Contoh kita contohkan tadi misalnya waladun. Ini tetap laki-laki. Tapi ketika dia menjadi aulad, ini jadi perempuan. Kan kalau apa namanya, unik ya, uniknya bahasa Arab. Tapi kan karena disudut dan lihat dari bahasa kita kan, kita mengatakan ini unik karena dari bahasa kita. Walad itu kan anak laki-laki. Berarti kalau aulad ini banyak anak laki-laki. Dari segi arti sudah jelas laki-laki kok. Tapi kok dia dimasukin ke perempuan? Itu keiniannya. Dari segi arti sudah jelas, aulad itu anak laki-laki, anak-anak laki-laki. Tapi kata-katanya, nah ini supaya kita paham, kata-katanya itu dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan karena dia masuk jamak yang tidak beraturan. Oke, pagi-pagi kita bawa agak pedas sedikit pagi-pagi ini. Ya, mumpung masih segar kan? Jadi tidak berarti yang secara kata bahasanya itu diperlakukan sebagai perempuan, tapi secara maknanya belum tentu perempuan. Ya, itu dia kata kunci. Ya, itulah keunikan-keunikan spesialnya bahasa Arab kalau dilihat dari sudut bahasa Indonesia. Kan di situ dia itu kuncinya tadi, supaya kita tahu melihatnya dari mana. Gitu. Aneh. Orang jelas ini anak laki-laki kok. Tapi dari segi bahasa mengapa dia dijadikan perempuan? Itu. Oke, kita kembali ke ayat. Jadi kanat tadi adalah dia perempuan. Kalau diterjemahkan, kanat adalah dia perempuan. Siapa dia perempuannya? Akwab. Ya. Jadi ada arti harfiah, nanti ada arti maksud. Wa akwabin, dan gelas-gelas, cangkir-cangkir. Ini balah kalau dalam bahasa ininya itu ada lagi cangkir yang ada pegangannya. Yang ada pegangannya. Dia nanti diartikan gelas, kadang di satu sisi lain dia diartikan piala. Ya, piala. Kan piala itu biasa kan ada gini kiri kanannya kan, ada kupingnya untuk mengangkatnya. Ya, kalau gelas mengapa cuma satu kupingnya? Karena gelas yang kecil cukup diangkat satu tangan. Ya, kalau piala mengapa dua? Piala itu simbol dari kebanggaan. Biasanya orang bangga itu nggak ngangkat satu tangan, tapi dua tangan. Itu simbolnya. Ya, itu. Jadi gelas yang ada tangkainya ya. Oke, kita sepakat ada tangkainya atau ada kupingnya itu untuk pegangannya itu. Itu namanya kalau satu kubun jamaknya akwab. Wa akwab, dan gelas-gelas
kanat adalah dia. Nah, baru bisa kita pahamkan. Adalah dia. Dianya ini adalah gelas Jadi cara belajar bahasa Arab dari Al-Qur'an itu seperti itu. Kita tidak tahu ini dikelompokkan laki atau perempuan. Kita anggap kita nggak tahu. Tapi di sini jelas ini menunjuk kepada berarti perempuan ini siapa? Yang mana? Oh ini. Oh berarti akwab itu dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada Contoh tadi saya bawa lagi contoh surat Al-Baqarah terakhir tadi. Kita mulai dari sini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, sampai di situ dulu. Ini misalnya saya terjemahkan dulu. Kita yang telusur, kita terjemahkan dulu. Ibu boleh buka terjemahan karena kan kita mau belajar mencari ini. Silakan buka terjemahan. Ini waktunya kita butuh terjemahan. Allah tidak membebankan seseorang kecuali kesanggupannya. Sederhana sekali pertanyaannya. Nyanya ini kembali ke mana? Seseorang. Seseorang tadi apa? Nafsan. Oke, setelah dapat kita kembali lagi di sini. Nyanya itu dalam bahasa Arab ada dua. Hu untuk laki, ha untuk perempuan, ha untuk perempuan. Oh berarti nafsan ini dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Tahu dari mana? Ini Al-Baqarah ayat terakhir. Fahim? Nah kita di sini bukan sedang belajar tafsir, bukan sedang belajar tadabbur, bukan belajar tahsin, tapi belajar bahasa Arab dari Makanya saya sebutkan kita punya Quran itu banyak sekali, mau dilihat dari sudut mana. Nah, kalau diteruskan lagi terusan ayatnya, apa bunyi terusannya? Semakin terjawab. Laha ma kasabat. Nah, iya kan? Ini penampakannya dalam bentuk kata benda, ini penampakannya dalam bentuk kata kerja. Ini kedua-duanya ini kembali ke nafsan. Itu aja di utak-atik udah pahami, langsung paham itu ayat. Ya. Laha baginya, bagi siapa? Bagi nafsan. Kalau nafsan tadi diartikan dengan Oke, artinya kita keep dulu. Ini diartikan dengan seseorang. Kita ulang terjemahannya. Ini subjek. Allah tidak membebankan. Kallafa yukallifu itu membebankan, memikulkan. Allah tidak membebankan nafsan kepada seseorang illa kecuali wus'aha kesanggupannya. Nyanya di sini kembali ke sini. Oh berarti nafsan itu dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Kalau laki-laki pasti di sini wus'ahu. Oke, keluarin aja semuanya. Ya, dipertegas lagi. Laha. Oh berarti ini kembali perempuan lagi. Ini kalau laki-laki lahu. Ya kan?
Fahim? Wah, itu minimal menurut saya sudah berhasil menggeser, ya. Kalaupun belum sampai ke tingkat fahim, paling tidak sudah mulai ragu dikit, ya. Kan ragu itu jenjang untuk sampai kepada fahim. Bingung bukan ragu, bingung. Mulai bingung kan? Memang tugas saya pertama buat bingung dulu. Bismillah. Bahasa itu menjadikan sifat manusianya kan. Menurut saya ada nggak kunci daripada penetapan apa itu laki-laki perempuan dalam bahasa Arab sehingga bab itu dibilang begitu. Nah, kalau menurut saya ini dalam analisa saya sesuatu yang pasti seperti rumah itu selalu wanita atau sesuatu yang punya diri begitu. Tapi kalau yang arti berjalan atau menunjukkan suatu gerak itu laki-laki. Apakah betul nggak itu? Enggak. Ada nggak seperti itu? Jadi kita langsung bisa ini memisahkan oh ini laki perempuan. Tanpa harus menghafal semuanya itu repot. Yang tadi dikelompokkan kepada laki dan perempuan itu semuanya kata benda. Oke, kita rumuskan dulu. Jadi kita bagi lagi dulu. Dalam bahasa itu ada kata benda, ada kata kerja. Nanti dibagi lagi benda-benda apa. Nah, kata benda dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Ada laki, ada perempuan. Nah, konon masih bagus bahasa Arab cuma dua. Bahasa Jerman konon katanya 3. Ada laki, ada perempuan, ada banci. Saya nggak tahu, saya belum nggak belajar bahasa Jerman. Iya? Ya, coba nanti punya teman yang ngerti bahasa Jerman, coba benar nggak ini? Tapi saya sudah beberapa kali ketemu dengan jamaah, ya, karena mereka di SMA pernah belajar bahasa Jerman. Iya betul. Jadi dalam bahasa Jerman ada 3, laki, perempuan, banci. Bahasa Arab cuma 2, laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia ada nggak? Iya kan? Itu Quran. Itu Quran. Iya, itu ya tetap itu. Kalau bahasa Arabnya beda nunjuknya. Kalau yang ditunjuk laki-laki, ketahuan ada tunjuk zalika. Kalau perempuan tilka. Kalau kita kan sama, itu untuk laki sama untuk perempuan kan? Atau yang laki itu, kalau perempuan ita. Gitu, nggak ada. Itu. Ini jadi ina, itu nggak ada. Jadi sama aja bahasa Indonesia. Ya, setahu saya tidak ada pengelompokan laki dan perempuan dalam bahasa Indonesia. Itu barangkali yang menjadi kendala kita memahami bahasa Arab. Ya. Jadi berarti kita harus tinggalkan dulu bahasa kita, masuk ke sana. Bahasa Arab, semua kata benda itu pasti dikelompokkan kepada laki dan perempuan. Nah, kemudian nanti kita mengenali ciri perempuannya di mana. Berarti kalau nggak ada ciri perempuannya, masuk ke laki. Nggak banyak sebenarnya, nggak banyak, ya, gitu. Baik, kita kembali. Wa akwabin, dan cangkir-cangkir dan gelas-gelas. Tadi sudah sebut akwab, tadi sudah seperti piala. Kanat adalah dia. Nah, ini kalau yang saya jelaskan tadi kita sudah paham, ini akan tambah memperkuat kesimpulan kita. Oh, pantas di sini pakai ta. Ya, pantas di sini pakai ta. Ya. Qawarir. Ya, kristal. Qawarir, kristal. Ya. Wa akwab, dan gelas-gelas. Kanat adalah dia. Qawariro, kristal. Berarti dari sini saja kita sudah ketemu ada 3. Ada besi, ada perak, ada kristal. Besi kemarin hadid. Perak apa? Fiddah. Oke, jangan lupa fiddah. Besi, ingat surah Al-Hadid. Hadid besi. Perak apa? Fiddah.
Ya, nah di sini kita ketemu lagi qawarir, oh minimal kita sudah tahu dapat 3 vocab berkaitan dengan benda-benda itu. Ya, fahim? Ya. Wa akwabil kanat qawarira, wa akwabil kanat qawarira. Dan ini banyak kita temukan di Quran. Ini banyak kita temukan di Quran. Ini selalu kita temukan ketika ayat-ayat yang berkaitan mengenai cerita ini bagian dari kenikmatan. Kalau saya tidak salah di surah Al-Waqiah juga ada ini. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi, ya kan? Udah ketemu lagi bi akwabi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Ketemu akwab lagi. Jadi kesimpulannya tadabbur itu kita fahami betul. Nah, untuk bisa ngeh nanti ketemu di surat yang lain, berarti kita harus jelas betul ini dulu. Setelah jelas ini, kemudian kita ubah pola bacanya. Pola bacanya bukan sekedar menghatamkan, tapi kita mengerti betul kata-katanya. Oh, ini masuk kata benda. Oh, ini masuk kata benda. Oke? Ya, Pak. Akwabin itu kan jamak. Iya. Qawarirnya tidak harus jamak ya? Enggak. Yang harus jamaknya itu ini kata kerja di sininya nih. Kata tunjuknya. Ya. Nah, ininya enggak ada ketentuan harus jamak. Ya, gitu. Apa tadi qawarir? Kristal. Wa akwabil kanat qawarira. Ya. Wa akwabil kanat qawarira. Kita nikmati bacanya, bunyi-bunyi hurufnya. Ak ada kayak ahmas. Wa bil, wa 2 harakat. Wa bin bertemu kaf, ikhfa. Bil ka ada alif. Kanat qawarira. Jadi sebenarnya kalau 2 harakat itu, ya, kita sudah tepat membacanya, itu terbentuk sendiri lagu. Coba perhatikan. Qawarira. Ya kan? Gitu. Jadi kita kalau ibarat ininya listeningnya ketika mendengar orang baca, kita sudah tergambar itu tulisan ayatnya. Sudah nggak bisa begitu kalau kita sholat. Ini imam baca, kita udah bisa belum? Minimal kalaupun kita belum tahu bahasa Arab arti ayat yang dibaca oleh imam, minimal kita mencoba untuk mendengarkan dengan teliti. Ini kata-katanya yang disebut apa saja. Itu sebabnya juga imam itu makhrajnya harus bagus. Jadi kembali memutar-mutar semua. Kalau yang nggak bagus, nggak jelas bunyi melafalkan hurufnya, makmum mau nyimak apaan? Nah, kita mencoba oh, ini kata kerja. Oh, ini kata benda. Oh, ini berarti dia perempuan ini, ha. Yang disebut khusyuk itu ada keterkaitan ini kita dengan ayat yang jangan dipaksain mikirin apaan. Mikirin apaan? Iya kan? Khusyuk itu merem. Dari siapa bilang khusyuk merem? Iya kan? Khusyuk merem bukan. Khusyuk itu tersambungnya pikiran kita dengan ayat yang dibaca. Karena tadi soal arti kita belum tahu. Oke lah, kita belum tahu. Minimal kita sekarang berkaitan dengan cara baca.
Ya. Nah, tajwidnya kemudian kita hubungkan lagi dengan kita terbayang nggak oleh kita tulisannya dari bacaan si imam. Itu cara memelihara supaya kita tidak mikir ke macam-macam. Ini pasen merup. Baru sebentar dah itu sajadah keren banget warnanya. Dibuka dikit dah sajadah. Satu saja kita merespon di luar dari lingkaran sholat itu akan dibawa kemana-mana. Apalagi sholat di depan. Ibu baju mukenanya bagus lagi kembang-kembang. Mahal tuh kayaknya. Pasti bukan di Cipulir tuh beli. Nah, udah ngayap kemana-mana kan. Jadi nggak bisa. Karena paling liar. Ini paling liar. Ini dia harus diikat. Makanya kalau bahasa ini dia kayak kuda liar. Itu harus diikat. Kalau nggak itu di jalan kemana-mana. Ya itu tadi. Karena mengapa begitu? Jawabannya cuma satu. Karena pikiran tidak diberi kerjaan. Yang paling rajin itu dalam diri kita pikiran, Bu. Kita pengen istirahatin nggak bisa, dia tetap kerja. Kita pengen istirahatin nih, dia tetap kerja. Ini mau tidur kan mau istirahat tuh. Ada aja kepikiran sebelum tidur. Nah gitu. Jadi tugasnya pertama dia harus diberi kerjaan. Yang kedua dia betul-betul direskan. Ya, bagaimana mereskan itu tadi? Tarik napas dalam-dalam, buang. Ya, itu kalau kita mau sholat, kalau kita mau tidur. Ya, cara cepat tidur cepat itu. Udah habis itu udah upayakan kalau memang kondisinya sulit belum bisa tidur juga. Tarik nafas dalam-dalam 2 kali 3 kali. Udah kita ngambil posisi telentang dengan ini selemes-lemesnya. Biarkan terkulai. Biarkan ini terkulai. Ya, itu. Nanti dia akan tidur sendiri. Ya, itu cara. Salah satu cara. Baik. Wa kanat qawarira. Ya. Wa kanat qawarira. Ya, 1 2 3. Alhamdulillah. Satu, sebelum saya lanjut, yang tadi sudah dapat kesimpulannya. Setiap jamak yang tidak beraturan dikelompokkan kepada perempuan. Apa jamak yang tidak beraturan tadi? Ada 13 cirinya. Bukan pola, cirinya. Satu diantaranya tadi, ingat saja, akwab, amwal, aulad, abwab. Ya. Nah, itu berarti dikelompokkan kepada perempuan. Dalam kemudahan kita belajar bahasa Arab Quran ini, kita bukan disuruh membuat. Ya, kita nggak disuruh membuat kok. Cuman kita diminta untuk bisa jawab, ketemu di sini. Ini kalau ketemu di Quran kita bisa jawab. Jadi jauh lebih mudah sebenarnya. Kalau untuk percakapan berarti kita harus buat dong. Saya mau beli roti. Kan mikir dulu kita. Ya. Apa nih, mau apa, beli apa, roti apa? Enggak. Kita asal sudah tahu ini laki, ini perempuan, ini kata kerja, ini kata benda, ini subjek, ini objek, ini keterangan. Itu aja. Sehingga nanti setiap ketemu kata-kata dalam Quran kita tahu posisi. Oh, ini kata benda, ini keterangan. Ya, jadi jauh lebih mudah dibanding kita membuat kalimat. Ya, ya Pak. Nah, kalau yang beraturan terbagi lagi, ada laki, ada perempuan. Jadi kesimpulannya baik. Jamak itu dibagi 2. Oke. Ya. Menghilangkan rasa penasaran.
jamak beraturan, tidak beraturan. Tidak beraturan ini dikelompokkan kepada perempuan. Yang beraturan ada laki, ada oke lah, kita tuntaskanlah. Ini tanggal berapa hari ini? 26. Ya. Nah, untuk mengingatkan saya kalau saya sudah jelasin gitu. Karena kadang-kadang udah 10 kali saya jelasin, belum Pak Ustadz, belum. Ya udah gitu. Saya mau ikut aja. Ya. Begitu ke rumah, pulang ke rumah buka catatan baru tahu. Oh iya sudah. Sabar, bukan main sabar, saya luar biasa. Sudah ditempa oleh waktu. Ya. Gitu. Sudah teruji. Makanya saya bilang kalau orang ngajarin anak ngaji, berapa muridnya, umur berapa? Umur 8 tahun Pak Ustadz. Jangan ngomong dah depan gua. Kalau bahasa Betawinya. Ya. Jangan ngomong dah depan gua. Kalau siapa aja juga bisa ngajarin anak seumur segitu. Masih seger ininya. Ya. Kadang-kadang kita baru jelasin sini, dia dari sini nangkapnya. Gitu. Karena masih seger. Pak Ustadz jamaahnya umur berapa? Alhamdulillah sih rata-rata 60-an ke atas. Nah tapi kalau orang 60 ke atas bisa jago, bisa bagus, menurut saya itu luar biasa. Ya bukan mau mengatakan saya. Di mana luar biasanya? Pertama sabarnya. Bukan luar biasa hebatnya, luar biasa sabarnya. Kalau enggak, kalau udah sadaqallahul azim udah. Gitu. Iya? Oke. Ya itu tadi contohnya. Kita udah jelasin, belum Pak Ustadz, belum. Ya udah kita ngalah kan sama jamaah. Iya. Iya kan? Sudah sebaik itu aja susah banget nyari jamaah mau ngaji kan? Oke. Sekarang kita bahas ini yang beraturan, oke? Yang beraturan berarti yang beraturan ada laki ada perempuan. Nah ini enaknya yang di sini ini namanya juga beraturan, tinggal kita kenali cirinya. Contoh, misalnya solihun, solaha, solaha baik. Kalau orang yang baik namanya soleh. Nah, itu bahasa Betawinya itu. Saleh. Solaha baik. Kalau orang yang baik, saleh. Ini satu orang laki-laki. Ya. Kalau satu orang laki-laki kita bungkus dulu. Ini jadinya berubah menjadi 6. 6 itu 3 laki, 3 perempuan. Kalau satu orang laki-laki yang soleh, solihun. Kalau 2 orang laki-laki yang soleh, solihani. Kalau banyak laki-laki soleh, solihun. 1 perempuan soleh, solihatun. 2 solihatani. Jamaknya solihat. Nah kalau begini kan kelihatan sama ibu masih nyatu ini, masih bingung. Kita kasih tanda mudahnya. Ani. Itu ciri 2-nya. Ya. Ini ciri jamaknya. Nah. Kalau ini perempuan, tun. 2 orang perempuan, tani. Jamak perempuan, at. Cuman 6 itu.
Yang sebelah kanan bapak-bapak, solihun, solihani, solihuna, itu laki-laki. Ya, laki-laki. Sebelah kirinya solihatun, solihatani, solihat, itu perempuan, ketahuan dari cirinya. Ya Pak. Ini kan sebelum ayat itu Allah. Lantas pada waktu penyampaian itu kan diberikan secara ikhlas kita baca. Rasulullah SAW dari Jibril menunjukkan itu dari Allah, kemudian Rasul menunjukkan. Kemudian zamannya Utsman ditafsirkan kata-katanya yang panjang, pendek, standar. Lantas zaman pada apakah itu maka diberikan penanggapan atau sebelum itu sudah ada bahasa Arab yang seperti ini, ada yang perempuan, laki, sebagainya, atau Al-Quran dulu. Jadi Al-Quran itu Allah gitu ya. Jadi apakah Allah memberikan Al-Quran sesuai dengan bahasa yang beredar di masyarakat? Oke. Atau Allah memberikan yang lain lagi yang tidak ada waktu itu? Pertanyaannya, untuk menjawab itu pertanyaannya sederhana. Mana yang dulu bahasa Arab dengan Al-Quran, kan gitu? Ya kan? Orang Arab saat itu sudah pakai bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang dipakainya itu salah satu bahasa tertingginya adalah bahasa yang sekarang dipakai oleh Quran. Iya, bahasanya sudah seperti ini. Allah mengikuti apa yang sudah dipakai oleh orang Arab. Kita bisa lihat surat Yusuf, ya, bilisanika, kami menurunkan Quran kepadamu bilisanika, dengan bahasamu, gitu. Karena kalau enggak Nabi kerjaannya jadi berat. Pertama, memahami bahasa yang dia belum kenal. Kedua, memahami arti. Ini bahasanya orang-orang semua udah kenal. Maka termasuk salah satu diantaranya ada yang mengatakan Abu Sofyan, ya, itu orang yang ahli dalam bahasa, ahli bahasanya lah, pakar bahasanya. Begitu mendengar Nabi baca Quran, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau bahasa ini, gua lebih milih diam dah. Dia tahu nilai-nilai puisi yang bagus, syair-syair yang indah, tapi apa katanya? Apa yang disampaikan oleh Muhammad ini tidak bisa dibandingkan dengan puisi dan syair. Ini di atas itu indahnya. Karena dia orang bahasa. Ya. Dan dia sudah mau memproklamirkan dirinya masuk Islam di hadapan Nabi. Akhirnya apa? Heboh. Waduh, ini dedengkotnya ini kalau dini yang masuk Islam, kacau kita semua nih. Udah berduyun-duyun lah dedengkot yang lain. Saya dengar kamu mau masuk Islam, tertarik dengan Nabi. Coba deh pikirin lagi, kamu mau apa sekarang? Syaratnya asal kamu jangan ikut Nabi. Itu diceritakan dalam surat Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Jadi satu pergulatan antara kebenaran yang dia pasti tahu karena dia ahli bahasa, sekarang dipaksa untuk mengatakan yang lain. Itu berat kan kalau hidup dalam begitu. Kita tahu ini A, tapi kita harus mengatakan B. Itu kalau bagi orang yang ada iman di sininya berat, kecuali memang sudah terbiasa munafik. Nggak ada masalah. Itu ya begitu dong. Itu biasanya nggak jujur. Ya, nggak jujur. Ilmu itu mengajarkan orang jujur. Saya belum pernah dengar bahasa sekelas ini. Saya belum pernah dengar bahasa seindah ini. Kalian tahu saya paling ahli bahasa. Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan ucapan Muhammad, itu ucapan Tuhan. Karena bahan bakunya itu sudah ada, tetapi Allah pun menantang. Kalau kamu yang bisa ada bahan bakunya, kamu bikin satu ayat, ya, kamu tidak akan bisa menyanyi Al-Quran. Makanya tantangan itu sesuatu yang sudah ada, bukan mengada-ada, iya kan?
Kalau disuruh buat satu surat, kamu pakai bahasa contoh. Alif lam mim, alif lam ro. Itu kan bahasanya begini. Ini kan cuma huruf alif, huruf lam, huruf mim. Quran itu sebenarnya kan gabungan dari huruf alif, huruf lam, huruf mim. Berarti huruf-huruf hijaiyah ini yang kalian pakai sehari-hari dalam berkomunikasi. Kalau dari 3 huruf ini bisa surah Al-Baqarah 286 ayat, coba deh kamu buat. Jangan satu surat, satu ayat saja. Dengan alif lam mim atau alif lam ro, dengan toha, dengan nun. Gitu. Itu jadi Fawatihus Suwar itu salah satu diantaranya adalah tantangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meragukan Al-Qur'an. Ini bukan sesuatu yang dari langit. Ini bahasanya ini bukan sesuatu yang dari langit. Isinya kebenarannya dari langit, tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa yang dipakai orang Arab di saat itu. Saya juga mikir bingung pasti kalau seandainya Nabi turun Quran pakai bahasa Jawa, pasti bingung Nabi. Iya kan? Iya. Terpaksa ke Jawa dulu, dia belajar bahasa Jawa dulu. Jadi bilisanika itu bahasanya, dengan bahasamu. Ya, kami menurunkan Al-Quran dengan bahasamu agar mudah Coba apa lagi? Bagi kita memang bukan lisan kita, tapi mengapa dipilih bahasa Arab? Pasti spesialnya bahasa Arab itu. Satu diantaranya karena turun di Arab, kedua karena spesialnya bahasa Arab. Ya, oke, ini jamak yang beraturan. Yang ujung sajalah yang sering kita dengar ini. Kafirun, fasikun, zalimun. Itu aja dulu. Yang paling sering. Ini 6, kita ambil satu ini aja dulu. Musyrikun. Oh, berarti itu kata benda menunjuk kepada laki-laki jamak. Tahu dari mana? Ini beraturan. Ya, kalau perempuannya minal muslimina wal muslimat atau muslimuna wal muslimat. Ini kalau ada bunyi rem angin di akhir itu di sini nih. Nazi'at, nasyirat, mulqiyat. Oh, sudah lancar kita. An-Nazi'at kan udah hafal. Ya. Al-Mursalat kan udah lewat. Udah cair Al-Mursalat. Iya, cair. Iya kan? Iya. Jadi makanya saya tambah optimis. Orang 50 ayat aja surat Al-Mursalat hafal, apalagi Al-Insan kan cuma 31. Betul nggak logika saya? Orang Mursalat aja 50 ayat lancar, apalagi Al-Insan cuma 31. Gitu. Minimal apa yang saya ucapkan tadi doa lah itu ya. minimal judul ucapan saya tadi adalah di doa. Sepotong ayat hari ini. Yuk kita simpulkan. Pertama tadi kita ambil satu ciri kata benda jamak perempuan. Jamak yang tidak beraturan. Setiap jamak yang tidak beraturan dikelompokkan kepada perempuan. Yang paling banyak kita temukan di Quran adalah aulad, amwal. Ya, amwal, aulad itu paling banyak kita temukan dalam Quran. Kita langsung dapat, saya berharap kita langsung dapat, oh ini jamak yang tidak beraturan. Ya, Pak. Ada kata isim yang punya dua laki perempuan, profesi Pak, guru laki guru perempuan, orang baik laki orang. Tapi ada kata bahasa Arab yang cuma satu, nggak bisa laki perempuan. Maksud saya apakah bisa itu? Ya. Kerennya lagi bahasa Arab ini. Ada nggak yang laki? Kan tadi ini kalau ibu lihat. Ini ciri perempuannya dari mana? Pakai tun. Ya kan? Ini tamam bruto. Kalau dia perempuan pakai ciri ini, berarti dia bisa jadi laki.
Contoh lagi, ini misalnya kita temukan muslimatun. Ini ada tamar butoh kan? Ini berarti perempuan. Kalau perempuannya itu cirinya pakai tamar butoh begini, maka berarti dia bisa laki-laki. Tapi ada contoh yang dia perempuan tapi tidak cirinya tamar butoh. Haidun, an-nar, al-ardu. Ada lagi yang paling hamilun. Maksud saya Pak, ada yang laki nggak Pak? Khusus laki. Jadi satu benda tapi laki gitu, tidak bisa perempuan. Ada nggak? Enggak ada. Mobil kan saya rotun. Dia kan ada kurnya. Tapi kan tidak bisa buat laki-laki kan? Bisa. Buang saja tamar butohnya. Jadi Sayyarun. apa itu Pak? Mobil juga. Bakorotun contoh. Jadi kesimpulannya kalau yang kata bendanya itu dari pakai tamar butoh perempuan, itu tinggal buang aja tamar butohnya, jadilah laki-laki. Oke. Bakorotun. Sapi beti. Tahu betinanya dari mana? Tun. Kalau sapi jantan, bakorun. Kita temukan di ayat 60-an. Innal baqarata syabaha. Sesungguhnya sapi itu jantan yang dimaksud, bukan sapi betina. Innal baqarata syabaha. Karena baqarah saja tidak pakai baqarah. Saburatun, ya. Papan penghapus. Gitu. Jadi pada dasarnya mungkin ada pengecualian, ya. Setiap perempuan kalau pakai tamar butoh pasti bisa dibuat laki-laki. Caranya tinggal buang tamar butohnya, ya. Nafizatun dan sebagainya. Ya Pak. Ya, karena pakai tamar butoh kan? Ini al-baqaratu. Kan ada tamar butoh. Nanti di ayat 60-an kalau saya tidak salah, innal baqarata syabaha, dia enggak pakai ta. Innal baqara tasyabaha. Innal baqara tasyabaha alaina. Ya. Kan enggak ada tamar butohnya. Nah, berartinya ini laki-laki jantan. Sapi jantan. Ya, gitu. Oke. Fahim? Paling tidak udah dapat gambaran-gambaran lah ya. Paling tidak dapat gambaran. Nah, yang ini yang tadi yang ada 6 ciri tadi, solihun, solihani, solihuna, solihatun, solihatani, solihat, itu saya berharap itu dikenali betul cirinya. Ya. Insyaallah kita kenali betul cirinya, nanti ketika baca Quran kita langsung tahu ini 2 laki-laki, ini 2 perempuan. Tahu dari mana? Itu ciri bahasanya. Ya. Misalnya muslimani, 2 orang muslim laki-laki. Kalau 2 orang perempuan muslimah, muslimatani. Musyrikun, 1 laki-laki musyrik, 2 laki-laki musyrik, musyrikani. 2 perempuan musyrik, musyrikatani. Banyak wanita musyrik, musyrikat. Qanitina wal qanitat, hafizina wal hafizat. No, ketemu kita dalam Quran. Oh, ini laki, ini perempuan. Tujuannya enggak seribet ini, cuman jawab oh gitu. Ya, tujuan kita baca Quran itu minimal kita oh. Apa tanda orang kalau sudah menyebut oh?
ngerti gitu, bukan membuat, cuman mengerti ini opo, iki opo, cuma jawab itu ya, sehingga dapat menyimpulkan. Sampai Sabtu depan insyaallah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat, iman kita kuat, dan kita dikuatkan konsistensinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus thalabul ilmi, menuntut ilmu ya. Sampai ketemu Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.